Zhang Yi memandang segala sesuatu di hadapannya, dan di dalam hatinya tiba-tiba muncul perasaan duka yang tak berujung. Karena apa yang ia lihat ini sangat mirip dengan kota Tianhai, sebuah peradaban super modern yang ternyata telah mati begitu saja. Akankah suatu hari nanti kita juga sampai pada tahap seperti ini? Kota Tianhai yang kubangun, apakah akan berubah menjadi kota mati yang terkubur pasir kuning seperti ini? Di dalam hati Zhang Yi, tiba-tiba timbul rasa cemas. Peradaban Mars, tanpa diragukan lagi, pernah menjadi peradaban yang sangat kuat. Mereka mampu menciptakan pengumpul energi tingkat bintang yang memanfaatkan radiasi matahari, bahkan menutup seluruh peradaban mereka sendiri. Namun pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa lolos dari takdir kehancuran. Bukan hanya Zhang Yi, semua orang yang berada di dalam bayangan saat menyaksikan pemandangan ini tak bisa menahan diri untuk menghela napas penuh rasa sayang. Sekarang bukan waktunya untuk larut dalam kesedihan. Daripada memikirkan masa depan yang sudah pasti, lebih baik aku hidup di masa kini. Zhang Yi menghembuskan napas perlahan. Ia mengulurkan tangannya ke arah pantai di bawah, dan seketika segumpal besar pasir melayang ke hadapannya. Ia menggosokkan jari-jarinya. Di dalam pasir itu, terdapat serpihan mikro yang sangat halus, hingga hampir tak bisa dibedakan. Menyerupai sisik, namun berbentuk geometri yang teratur. Itulah Abu Data. Sebuah peradaban mengeringkan ingatannya sendiri, menggilingnya hingga hancur, lalu menaburkannya ke tanah, membiarkan angin menyimpan semuanya untuk mereka. Zhang Yi dengan saksama memerintahkan kecerdasan buatan untuk memeriksa tumpukan pasir itu. Tak lama kemudian, hasil analisis komposisi pun didapatkan. Sebuah suara membuat mata Zhang Yi seketika berbinar. Jejak kehidupan organik terdeteksi. Dunia ini masih memiliki makhluk hidup. Ucapan itu membuat Zhou Ke'er dan yang lainnya, yang semula masih tenggelam dalam perasaan kehilangan akibat dunia yang runtuh ini, terkejut dan mengangkat kepala mereka. Apa? Masih ada makhluk hidup? Kalau begitu, berarti peradaban dunia ini belum sepenuhnya terputus. Zhang Yi menyipitkan matanya. Ini benar-benar dunia yang menarik. Aku jadi semakin tertarik dengan tempat ini. Ia memandang ke kejauhan. Benua itu terbentang seperti kipas. Pegunungan logam berundak-undak menjulang besar, seolah armada tua yang kandas di daratan, lalu perlahan-lahan ditelan karat dan pasir. Di tempat yang lebih jauh, terdapat sebuah kota. Dari udara, bentuknya tampak seperti bunga mekanik yang sedang mekar. Kelopaknya adalah menara-menara tinggi yang melengkung keluar, dan ujung-ujung menara itu semuanya mengarah ke bintang buatan di langit, seakan sedang menerima pasokan energi abadi. Saat ia sedang menatap ke bawah, tanah tiba-tiba berbunyi tak. Itu bukan suara gempa biasa, melainkan bunyi renyah dari kunci mekanis yang terbuka. Retakan-retakan sempit muncul di permukaan tanah, terbelah ke kiri dan kanan, seperti membuka halaman buku, memperlihatkan deretan mata sensor berwarna merah gelap. Detik berikutnya, sehamparan besar kawanan lebah logam melesat ke udara. Tubuh mereka tidak besar, hanya setinggi satu orang, menyerupai versi sederhana dari prajurit mesin humanoid. Namun semuanya memiliki rongga dada berbentuk kerucut yang seragam. Dari dalam rongga itu, cahaya dingin berkilat, lalu ratusan berkas energi saling bersilangan membentuk jaring yang menyelimuti Zhang Yi di udara. Ini adalah makhluk hidup mekanis. Melihat kemunculan mereka, Zhang Yi sama sekali tidak terkejut. Dalam peradaban tingkat tinggi, prajurit mekanis seperti ini sangat umum, baik di suku Changyuan, Kekaisaran Wuluan, maupun ras naga. Bahkan jika ditinjau secara ketat, Ling sendiri juga bisa dianggap sebagai makhluk hidup mekanis tingkat tertinggi. Karena tubuhnya sepenuhnya dibuat secara artifisial, hanya saja disuntikan sumber kehidupan berupa fragmen ether. Sepertinya, jalur perkembangan peradaban selalu memiliki banyak kesamaan. Di dunia yang hancur ini, dari bawah pantai, dari reruntuhan kota, bahkan dari dalam laut, makhluk hidup mekanis yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Mata mereka memancarkan cahaya merah, dan mereka menyerbu ke arah Zhang Yi di udara. Penyusup terdeteksi. Sesuai dengan perintah program, hapus semua penyusup eksternal. Bunuh! Mata makhluk hidup mekanis Mars menyala dengan cahaya merah menyilaukan, dan serangan sinar energi yang rapat pun menghujani Zhang Yi dari segala arah.
Alis Zhang Yi terangkat sedikit, namun ia sama sekali tidak terburu-buru. Satu demi satu berkas cahaya merah lenyap sepenuhnya di luar radius 3 km di sekelilingnya. Semuanya diserap Zhang Yi ke dalam dimensi lain. Tingkat energinya tidak rendah. Daya tempur para makhluk ini ternyata lebih kuat daripada makhluk mekanis milik suku Changyuan. Zhang Yi sedikit terkejut karena makhluk-makhluk mekanis itu tampak sangat tua. Jelas sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan perawatan. Berbeda dengan makhluk mekanis tipe rekayasa milik suku Changyuan, makhluk mekanis di dunia ini semuanya adalah tipe tempur. Zhang Yi memang tidak takut pada serangan mereka, tetapi tidak ada alasan baginya untuk membiarkan mereka terus mengganggunya di sini. Karena itu, Zhang Yi mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya dengan keras ke segala arah. Arus gelap dunia Nether bagaikan tirai hitam yang terangkat, melesat ke depan dengan suara "hush", menelan seluruh aliran energi itu tanpa menyisakan satupun percikan. Deretan prajurit mesin humanoid di bawah bahkan belum sempat menembakkan serangan kedua, ketika tubuh mereka sudah terbelah dua oleh sungai dunia Nether. Glar! Sebagian besar tubuh mereka langsung ditelan dunia Nether, sementara sisanya hancur menjadi hujan percikan api dan logam. Boom! Boom! Suara ledakan menggema di udara. Lu Keran berkata dengan tidak sabar, "Kakak, jangan hancurkan semuanya. Ingat, sisakan beberapa. Aku ingin membawanya kembali untuk diteliti." Kecerdasan mereka cukup bagus, daya serangnya juga lumayan. Tapi kemampuan tempur individu mereka paling-paling setara dengan tingkat indeks kemampuan sekitar 9.000 lebih. Komentar Zhang Yi dengan nada datar. Namun baru saja kalimat itu selesai, seluruh dunia seakan-akan seseorang menyalakan alarm. Di segala penjuru, semua lampu pemantau berwarna merah di bangunan-bangunan menyala serentak. Pita-pita logam di bawah permukaan laut pun satu persatu berdiri tegak. Langit pada saat yang sama sedikit menggelap, lalu kembali normal pada detik berikutnya. Di permukaan bintang buatan itu, dua lingkaran pola merah berkilat. Ada sesuatu yang besar akan datang. Zhang Yi mengangkat kepala dan menyipitkan mata. Di kubah langit, seolah sebuah pintu tak kasat mata terbuka. Berkas-berkas cahaya merah jatuh lurus dari langit tinggi. Dengan kecepatan seolah koordinatnya telah dihitung sebelumnya. Makhluk hidup mekanis yang baru saja ia tebas menjadi serpihan. Ketika tersinari cahaya itu, pecahannya seperti ditarik medan magnet, berderak dan berkumpul kembali, lalu menyatu ulang. Bahkan sendi-sendi yang telah hancur pun dengan cepat terisi material baru, hampir seketika pulih seperti semula. Melihat pemandangan ini, mata Zhang Yi pun tak bisa menahan kilatan keterkejutan. Apa-apaan ini? Kebangkitan makhluk hidup mekanis? Makhluk hidup mekanis yang telah bangkit kembali itu seolah melupakan proses saat mereka dibunuh seketika oleh Zhang Yi, kembali berkerumun dan menyerangnya dengan gelombang serangan padat. Menarik juga. Mari kita coba sekali lagi. Zhang Yi menjadi tertarik. Ia terus mengayunkan pedangnya. Serangan pada tingkat seperti ini sama sekali tidak akan melukainya. Ia ingin melihat apa prinsip kebangkitan makhluk hidup mekanis ini. Jelas ini adalah teknologi baru. Setiap kali ia bertemu sesuatu yang baru, ia selalu mempertimbangkan satu hal. Apakah benda ini bisa ia ambil dan gunakan untuk dirinya sendiri? Menghadapi gelombang demi gelombang serangan dari makhluk kehidupan mekanik, apa yang dilakukan Zhang Yi sangatlah sederhana. Ia hanya mengayunkan pedangnya. Itu saja. Pemakaman besar dunia sunyi berubah menjadi sebuah lingkaran permukaan gelombang hitam yang menyebar keluar, kembali menghantam makhluk kehidupan mekanik yang baru saja bangkit itu hingga hancur menjadi debu. Namun, ia tidak lagi membuang tenaga untuk membersihkan satu persatu, karena ia sudah merasakan bahwa sesuatu yang sebenarnya telah datang. Dari arah laut, terdengar gemuruh rendah. Permukaan laut logam yang sebelumnya setenang pelat baja, tiba-tiba menggembung membentuk lengkungan yang sangat besar. Air laut itu sama sekali bukan air, melainkan cairan penghantar energi yang tersusun dari partikel mikro logam dan berkas garis energi, didorong ke atas oleh suatu kekuatan dari bawah, seolah-olah menopang sebuah gunung. Tak lama kemudian, sebuah bayangan raksasa yang sulit digambarkan bangkit dari laut. Itu adalah sebuah kapal perang yang luar biasa besar.
Atau bisa juga dikatakan sebagai makhluk kehidupan mekanik super besar, hanya saja bentuknya lebih menyerupai bahtera terapung. Badan kapal memiliki struktur cincin bersegmen. Setiap cincin merupakan lapisan pemrosesan energi yang berdiri sendiri. Lapisan luarnya berkilauan dengan cahaya rel pemandu berwarna emas kemerahan. Sementara di bagian tengah tergantung sebuah inti tenaga berwarna hitam. Ia melayang di udara tanpa semburan api dan tanpa jejak pendorong apapun, sepenuhnya mengandalkan medan magnet tingkat tinggi untuk menguncinya di udara, tidak bergerak sedikit pun. Kemudian, yang diperlihatkan adalah persenjataannya. Pelat pelindung di kedua sisi dek terbuka, satu persatu meriam koil, menara pemotong partikel, dan berkas gravitasi menjulur keluar, berjajar rapi, seperti sebuah kota bergerak yang mengubah semua jendelanya menjadi moncong meriam. Zhang Yi mengangkat alis. Wajahnya tidak menunjukkan ketegangan sedikit pun, malah memperlihatkan ekspresi akhirnya pantas. Kapal perang terapung itu tidak memberikan peringatan apapun dan langsung menembak. Gelombang pertama adalah cambukan energi bersifat uji coba. 3 berkas cahaya setebal tiang besi menghantam Zhang Yi dengan keras secara berurutan. Segala fenomena dunia membuka lapisan demi lapisan dinding pelindung, seperti kaca di sekeliling tubuhnya. Ketika berkas cahaya itu menghantam, hanya tersisa riak tipis di permukaan gerbang dimensi. Zhang Yi agak terkejut. Tingkat energi seperti ini ternyata sebanding dengan pengguna kemampuan tingkat ksatria. Artinya, kapal perang terapung raksasa di hadapannya ini memiliki daya hancur setingkat ksatria. Kandungan teknologinya sama sekali tidak kalah dibanding benteng laut langit setelah dimodifikasi oleh Lukeran. Peradaban Mars benar-benar tidak sederhana. Sikap Zhang Yi pun tanpa sadar menjadi lebih serius. Ia menatap kapal perang raksasa itu dengan sorot mata membara. Kalau begitu, ubah saja kamu menjadi bentuk milikku. Serangan gelombang kedua dari kapal perang terapung sudah dimulai. Bagian atas kapal perang terbuka memperlihatkan sebuah piringan peluncur merah berbentuk cincin. Energi yang terkumpul di dalamnya begitu besar hingga udara di sekitarnya tampak terdistorsi. Ini adalah tembusan energi berkepadatan tinggi. Kakak, hati-hati. Suara Lukeran kembali terdengar, kali ini dengan sedikit ketegangan. Kaliber seperti ini kalau menghantam kota, satu kawasan bisa langsung menguap. Tenang saja, aku tahu batasanku. Zhang Yi berkata dengan nada datar. Ia mengangkat tangannya, dan pisau iblis Shenlian ditarik keluar dari telapak tangannya. Bilahnya tumbuh bersegmen demi segmen, seolah hendak menyeret seluruh dunia sunyi keluar untuk dijadikan sarung pedang. Shenlian bukanlah senjata yang ditempa dalam satu kesatuan, melainkan senjata yang terbentuk dengan tubuh ksatria hijau bausi sebagai dasar, dilebur bersama berbagai material lainnya. Secara ketat, ia adalah struktur serat paduan. Shenlian membungkus pedang penghakiman abadi dan berubah menjadi sebuah pisau iblis berwarna merah gelap. Ujung bilah menunjuk ke bawah. Kekuatan pemakaman besar dunia sunyi mengalir deras keluar, bagaikan sungai hitam yang terkoyak, menghantam kapal perang terapung itu secara vertikal dari langit. Di dalam sungai hitam itu, bercampur kehendak kematian yang sunyi. Kapal apapun, dalam pengertian normal, jika terkena serangan ini, meskipun tidak hancur berkeping-keping, pasti akan mengalami kerusakan parah. Namun kapal perang ini benar-benar menahan serangan tersebut. Pada detik ketika cangkangnya dihantam sungai hitam, seluruh dek menyala dengan kisi-kisi cahaya heksagonal yang rapat. Setiap kisi adalah unit penetral energi yang berdiri sendiri. Begitu sungai hitam menekan lapisan kisi itu, ia terurai menjadi tak terhitung aliran kecil, seolah disortir dan dilemahkan. Saat akhirnya jatuh ke badan kapal, nyaris tak bersisa apapun. Sorot mata Zhang Yi benar-benar menjadi serius sejenak. Pembedahan energi ditambah pengisian balik terbalik. Ternyata ada teknik setingkat ini. Kali ini, Zhang Yi benar-benar terkejut. Terakhir kali ia bereaksi seperti ini adalah saat menghadapi perisai khusus anti kemampuan milik makhluk kehidupan mekanik dari ras Changyuan. Dan jelas, kapal perang terapung peradaban Mars memiliki teknologi penekan kemampuan yang jauh lebih kuat. Kakak, benda ini luar biasa. Jangan hancurkan, harus ditangkap hidup-hidup.
Suara Lukeran terdengar semakin bersemangat. Baiklah, aku akan berusaha. Mata Zhang Yi berkilauan terang. Tidak ada pria yang bisa menolak mesin perang sebesar ini. Kapal perang terapung itu tidak memberinya waktu lebih banyak untuk mengamati. Bagian perutnya terbuka membentuk celah besar, memperlihatkan sebuah bor energi spiral. Begitu benda itu muncul, seluruh udara dunia dalam tersedot ke tengah. Gravitasi didefinisikan ulang. Tubuh Zhang Yi yang melayang tertarik ke bawah, tetapi ia hanya berhenti sejenak dan kembali stabil. Kau harus waspada terhadap persenjataan di bagian bawahnya, Lukeran mengingatkan. Itu adalah meriam keruntuhan struktur. Yang diserang bukan dirimu, melainkan simpul ruang tempatmu berada. Kalau sampai runtuh, kita berdua bisa jatuh ke lapisan lipatan di bawahnya. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, Anda ini hanya sebuah kapal perang terapung tanpa awak. Lukeran dan yang lain hampir akan mengira. Ini adalah seorang pengguna kemampuan tingkat ksatria yang sangat kuat dengan berbagai kemampuan. Karena beragam kemampuan yang ditampilkannya sungguh seajaib seorang pengguna kemampuan. Kalau begitu, jangan biarkan ia menembak. Nada bicara Zhang Yi tetap tenang, bahkan muncul sedikit gairah bertarung di matanya. Detik berikutnya, bayangannya tiba-tiba melebar. Pisau iblis Shen Lian tidak lagi berupa sebuah pedang, melainkan meledak dari pusat tubuhnya menjadi lingkaran tak terhitung sulur hitam. Setiap sulur tebal, lincah, dengan ujung berkait, seperti rimbunan hutan hitam pemangsa. Sulur-sulur hitam itu melesat ke atas, dan satu persatu melilit lapisan baja kapal perang terapung. Kapal perang itu segera bereaksi. Pola erosi suhu tinggi muncul di cangkangnya, mencoba membakar sulur-sulur tersebut. Namun hakikat Shen Lian adalah tumbuhan regeneratif berpadu dengan logam Yi, bukan logam biasa. Pada saat ia terbakar dan terputus, di sampingnya langsung tumbuh kembali, seolah memiliki persediaan tak terbatas. Keran. Sambil mengendalikan sulur-sulur untuk melilit berbagai simpul energi kinetik kapal perang, Zhang Yi membuka suara. Kelompok kecil tadi bisa bangkit kembali. Itu karena energi dari bohlam di atas sana? Sepertinya begitu. Nada suara Lukeran juga menahan kegembiraan. Dan bukan cuma template, ia juga melakukan pengembalian status untuk semua makhluk kehidupan mekanik di bawahnya. Sama saja seperti mereka mati lalu memuat ulang. Keterlaluan sekali. Kalau begitu, jadi mudah. Tatapan Zhang Yi menggelap, lalu ia mendongak menatap langit. Benda langit buatan itu sedang berputar perlahan. Permukaannya sesekali beriak seperti permukaan air. Setiap kali beriak, seberkas pilar cahaya merah menyala jatuh ke bawah, sekali lagi melakukan pemulihan arsip pada para prajurit mekanik yang telah dicincang di darat. Prinsip benda ini kurang lebih sama seperti yang dikatakan Ling. Ucapnya dengan suara rendah. Induk aslinya berada di lapisan lain. Yang sedang kita lawan sekarang, semuanya hanyalah proyeksi. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lukeran. Pertama, putuskan dulu kabel jaringannya. Buat dia tidak bisa bangkit kembali. Begitu Zhang Yi selesai berbicara, kedua tangannya direntangkan keluar. Sulur-sulur hitam itu tiba-tiba tidak lagi sekadar melilit kapal perang, melainkan berubah bentuk. Ujung-ujungnya terbelah satu persatu, seolah-olah menumbuhkan tangan-tangan hitam, lalu langsung menekan ke lambung kapal perang. Inilah bagian paling merepotkan dari Shen Lian. Bukan hanya bisa menebas, tetapi juga bisa menarik. Begitu menekan mangsanya, ia akan langsung menyeret mangsa itu ke dalam ruang dimensi lain. Selama mereka diseret masuk ke ruang asingku, hubungan dengan dunia luar akan terputus. Saat itu, mereka juga tidak akan bisa hidup kembali. Zhang Yi berkata sambil menyeringai dingin. Kapal perang melayang itu jelas belum pernah menghadapi cara bertarung seperti ini. Ia mencoba meningkatkan daya dorong untuk menarik jarak ke atas. Tetapi setiap kali berhasil naik 1 meter, semakin banyak sulur hitam yang menyembul keluar dari bayangan Zhang Yi, seolah-olah sedang mengikatkan karung pasir padanya. Xin, lepaskan satu anak panah ke arahnya. Lihat apakah benda ini bisa menahan kemampuan tipe aturan. Zhang Yi memanggil pendukung tingkat dewa miliknya.
Sosok Yang Xinxin segera muncul dari dalam bayangan. Kapal perang melayang yang sangat besar itu sudah terikat erat oleh sulur hitam. Shen Lian milik Zhang Yi, ia menyerang dengan sekuat tenaga. Tetapi sayangnya, semua metode serangannya sama sekali tidak mampu menghancurkan Shen Luo Wangxiang milik Zhang Yi. Sebaliknya, ia justru tersiksa oleh lilitan sulur hitam yang hampir tak berujung itu. Detik berikutnya, sebuah gerbang dimensi yang sangat besar terbuka di depan Zhang Yi, membentang di ruang seperti gerbang langit. Di dalamnya tidak ada koordinat dunia ini, juga tidak ada sinyal kendali dari benda langit buatan itu. Semua sinyal yang masuk akan ditelan habis. Begitu masuk ke ruangku, jangan harap kamu bisa memutar ulang lagi. Saat berbicara, sudut bibirnya sedikit terangkat. Kapal perang melayang itu meronta hebat di udara. Seluruh energi badan kapal dimuntahkan keluar dengan liar. Di atas dek kapal, sebuah cincin roda gigi energi yang sangat tajam terangkat, seperti gergaji pelindung tubuh, berusaha menghancurkan semua sulur hitam yang melilitnya. Namun, esensi Shen Lian bukanlah melilit, melainkan mengikat. Sekalipun terpotong setengah, setengah sisanya tetap menekan dengan kuat, menyeretnya ke arah gerbang. Kini Shen Lian telah menyatu dengan pedang keabadian penghakiman, sehingga tingkat kelenturannya meningkat ke taraf yang sulit dibayangkan. Pemandangan ini pun tampak sangat ganjil. Sebuah kapal perang mekanik raksasa yang mampu meratakan kota justru diseret paksa ke dalam gerbang, tak kasat mata oleh seseorang yang tampaknya tidak terlalu tinggi, hanya dengan segerombol sulur hitam. Kedua pihak saling adu tenaga. Zhang Yi tidak menariknya dengan mudah. Itulah sebabnya ia memanggil Yang Xinxin untuk membantu. Yang Xinxin terlebih dahulu mengamati kapal perang melayang raksasa itu. Setelah meneliti sejenak, barulah ia memutuskan untuk bertindak. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Untayan demi untayan benang boneka hitam menjalar keluar dari telapak tangannya yang menghadap ke bawah. Seketika, kabut hitam tanpa batas menyebar di sekelilingnya. Dari dalam kabut hitam itu, muncul sesosok malaikat jatuh raksasa. Tubuhnya tersusun dari pecahan-pecahan rusak yang disatukan secara paksa. Boneka malaikat jatuh. Wujud tubuhnya tampak sangat terdistorsi, tetapi saat ia menarik busur dan memasang anak panah, justru memberi kesan kekuatan ledakan yang luar biasa. Busur penghakiman ditarik tegang, sebuah anak panah legislator berwarna hitam dipasang, lalu ditembakkan dengan ganas ke arah kapal perang melayang. Kapal perang itu merasakan pendekatan entitas energi khusus. Getarannya menjadi semakin hebat, dan serangannya ke arah Zhang Yi pun semakin brutal. Namun, tubuhnya sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari Shen Lian milik Zhang Yi dalam waktu singkat. Karena itu, ia mengubah strategi. Ribuan meriam energi membentuk tirai tembakan rapat di depan, berusaha mencegat anak panah Yang Xinxin. Namun, itu adalah anak panah berbasis aturan, bukan entitas fisik. Akibatnya, anak panah legislator menembus tirai tembakan padat itu dan langsung menghantam tubuh utama kapal perang melayang. Virus meme, gangguan. Sekarang, kamu adalah milikku. Hentikan perlawanan. Yang Xinxin langsung mengeluarkan perintah. Virus meme mulai menginfeksi tanpa ampun. Saat anak panah menghantam kapal perang melayang, area luas pada tubuh kapal itu dipenuhi mosaik rapat. Itulah rekonstruksi Yang Xinxin terhadap wilayah tersebut. Gemuruh, ledakan dahsyat terdengar. Di atas kapal perang melayang, terjadi patahan. Kecerdasan buatan inti kapal mendeteksi polusi ini dan justru langsung memisahkan tubuhnya sendiri. Sebagian besar badan kapal terlepas dan jatuh ke bawah. Tatapan mata, Yang Xinxin menjadi sangat serius. Peradaban super kuno memang jauh melampaui kita dalam penelitian kemampuan supernatural. Bahkan bentuk kehidupan mekanik tempur pun memiliki cara untuk menghadapi berbagai kemampuan. Zhang Yi dan Yang Xinxin saling berpandangan, hati mereka sama-sama diguncang oleh keterkejutan. Ini hanyalah sebuah kapal perang melayang tanpa awak, dan jelas telah lama terdiam hingga permukaannya berkarat. Jika itu adalah peradaban Mars pada masa kejayaannya, seberapa kuat sebenarnya mereka? Sulit bahkan untuk membayangkannya. Lanjutkan.
Kata Zhang Yi yang Xinxin mengangguk dan terus melancarkan serangan virus mimetis terindeks kemampuan. Yang Xinxin mencapai 48.000 poin. Meskipun belum mencapai tingkat kesatria, dengan kecerdasan dan karakteristik kemampuannya, daya tempurnya bahkan melampaui sebagian besar kesatria putih. Terutama saat bekerja sama dengan Zhang Yi, ia mampu memberikan dukungan yang sangat ideal. Setara dengan kekuatan 2 orang tingkat kesatria untuk menghadapi satu kapal perang melayang ini, maka bebannya pun tidak terlalu berat. Kerjasama mereka berdua sangat padu. Zhang Yi menahan semua serangan frontal dari kapal perang melayang. Sementara itu, ia mengendalikan kapal tersebut dengan Shen Lian, menciptakan peluang bagi Yang Xinxin untuk mencemari dengan virus meme. Kapal perang melayang itu meronta sekuat tenaga, tetapi tetap terkena serangan berkali-kali. Dalam upaya bertahan dengan mengorbankan bagian tubuhnya, tubuh kapal itu dengan cepat tinggal 2/3. Sebagian besar modul serangan dan lapisan pelindung luar telah terlepas. Benda langit buatan di langit melihat pemandangan ini dan cahayanya jelas bergetar sesaat. Ia kembali menembakkan seberkas cahaya merah ke bawah, berusaha memperbaiki kapal perang tersebut. Namun, cahaya merah itu di tengah jalan langsung tersedot oleh tepi gerbang dunia bawah, seperti menyiram air ke dalam lubang hitam, tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Kekuatan dunia bawah mampu menghapus segala sesuatu di dunia material. Perlahan-lahan, tubuh kapal perang melayang mulai tenggelam ke dalam ruang asing. Seperti dugaan, seru Lukiran pelan dari dalam bayangan. Begitu kamu menarik mereka ke wilayahmu, mereka tidak bisa lagi menerima perintah kebangkitan. Karena itulah ini satu-satunya cara. Tenaga di tangan Zhang Yi kembali diperbesar. Akhirnya, kapal perang melayang itu sepenuhnya terseret masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut, hingga lenyap tanpa jejak. Di langit, cahaya merah masih terus ditembakkan ke bawah, tetapi di bawah sana sudah tidak ada lagi sasaran yang sesuai. Berkas cahaya itu hanya meninggalkan satu demi satu lubang kosong bersuhu tinggi di permukaan tanah. Pasukan mesin di darat masih terus melompat ke atas, seperti serangga yang tidak mengenal rasa takut, berbondong-bondong menyerbu tanpa henti. Namun kali ini, Zhang Yi tidak memilih untuk menghancurkan mereka. Tangkap mereka semua. Shen Lian terurai dengan cepat di udara, lalu terus terbelah lagi dan lagi, hingga akhirnya saling berjalin membentuk jaringan raksasa yang terdiri dari puluhan ribu sulur, mengikat seluruh makhluk mekanik itu. Perlawanan mereka sama sekali tidak berguna. Pada akhirnya, semuanya diseret oleh Zhang Yi ke dalam ruang dimensi lain. Pada detik mereka memasuki ruang asing itu, cahaya di kedua mata makhluk mekanik tersebut langsung lenyap seluruhnya. Seolah-olah mereka mati seketika. Zhang Yi mengerutkan kening. Ia merasa pemandangan ini sangat aneh. Secara prinsip, makhluk mekanik seharusnya tidak akan mati hanya karena memasuki ruang dimensi lain. Kelihatannya, pergerakan mereka dikendalikan oleh suatu pusat kendali eksternal. Dunia ini benar-benar menarik. Zhang Yi mendongak ke langit. Di kejauhan, matahari buatan raksasa yang melayang di batas antara laut dan langit tidak menunjukkan reaksi apapun, juga tidak melancarkan serangan terhadapnya. Sedikit. Tidak masuk akal. Zhang Yi belum sepenuhnya memahami aturan dunia ini. Ia terbang hingga ketinggian beberapa ribu meter dari tanah, memandang ke bawah ke arah benua hilang yang membeku dalam keheningan. Makhluk-makhluk mekanik ini bukan penjaga, melainkan program pemeliharaan. Mereka dikendalikan oleh simpul pusat. Hanya dengan memutus hubungan mereka dengan simpul pusat itulah mereka bisa benar-benar mati. Analisis Lukiran dari dalam bayangannya. Zhang Yi telah mengirim beberapa unit makhluk mekanik ke dalam bayangan, dan ia pun segera mulai menelitinya. Dan tingkat kecerdasan di sini benar-benar satu tingkat lebih tinggi dibandingkan ras Changyuan. Jadi, Zhang Yi mengangkat kepala, menatap benda langit yang masih berkelip di angkasa. Tatapannya perlahan menjadi dingin. Peradaban yang sesungguhnya berada lebih dalam lagi. Yang ini hanyalah cangkang, tampilan yang mereka perlihatkan kepada orang luar. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Begini baru menarik. Permukaan laut kembali tenang. Kota itu tetap berada dalam kondisi seolah-olah dicekik oleh waktu. Hanya saja, di tanah lapang kini bertambah banyak puing-puing mekanik yang hancur, serta sebuah retakan ruang yang tercabik paksa.
membuktikan bahwa pertempuran barusan bukanlah ilusi. Shen Luo Wanxiang kembali terbentang di sekeliling tubuhnya, menjuntai seperti sebuah jubah. Ayo, ucapannya terdengar sangat santai. Kita masuk dan lihat rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan Mars. Zhang Yi tidak terburu-buru menerobos lagi. Ia justru menoleh ke arah bayangannya sendiri. Keran, keluar. Waktunya bekerja. Bayangan itu beriak seperti permukaan air yang disentuh jari. Lapisan demi lapisan gelombang menyebar, lalu sosok Lu Keran muncul dari dalamnya. Di kepalanya masih terpasang kacamata insinyur yang agak berlebihan. Di tangannya, ia memeluk setumpuk papan sampel energi semi transparan. Di pinggangnya tergantung beberapa detektor berbentuk telur. Penampilannya tampak seperti seseorang yang siap membongkar kapal luar angkasa kapan saja. Begitu keluar, ia langsung berseru, "Wah!" Lalu berputar satu lingkaran di tanah lapang dunia yang membeku ini. Tempat ini keren banget. Benar-benar seperti pusat induk tingkat pelabuhan utama yang ditinggalkan sebelum migrasi besar peradaban. Matanya berbinar. Jelas ia sudah mulai membayangkan ribuan kapal mekanik yang dulu lepas landas dan mendarat di sini. Zhang Yi mengingatkannya, jangan cuma asik lihat-lihat. Saatnya kerja, deteksi reaksi energi di tempat ini, dan selidiki distribusi sumber dayanya. Kita datang ke sini buat menambang. Oh, iya. Ia langsung menyingkirkan kegirangan kecilnya, membentangkan papan sampel. Beberapa detektor berbunyi klik-klak saat kaki penyangganya terbuka, lalu ia melemparkannya ke segala arah. Setelah mendarat, detektor itu otomatis membuka pelindung sensor berbentuk setengah bola dan mulai memindai tingkat energi ruang di sekitarnya. Saat ini, seluruh dunia bagian dalam benar-benar menjadi sunyi. Makhluk-makhluk mekanik yang bisa hidup kembali telah diseret ke dalam ruang dimensi Zhang Yi. Di permukaan tanah hanya tersisa puing-puing yang ia hancurkan. Sesekali ada 1-2 pelat logam yang bergerak kembali ke posisi semula, tetapi tidak ada tindakan ofensif yang nyata. Lu Keran setengah berjongkok di tanah. Jarinya bergerak cepat di atas layar holografik. Ekspresinya langsung berubah serius, sepenuhnya memasuki mode maniak riset. Aku mulai dari kabar baik dulu. Beberapa saat kemudian, ia mendongak dan melirik Zhang Yi, bibirnya mengerucut dengan ekspresi puas. Jaringan energi dunia ini belum sepenuhnya terputus. Artinya, simpul inti masih beroperasi. Hanya saja diturunkan ke konsumsi daya minimum. Zhang Yi mengangguk. Itulah sebabnya ada fungsi berkas cahaya untuk menghidupkan kembali. Betul, Lu Keran mengangkat sebuah papan deteksi tinggi-tinggi, lalu dengan bunyi plak menempelkannya ke suatu titik penentuan di udara. Permukaan papan itu langsung menyala, menampilkan puluhan kurva energi. Dan perintah kebangkitan ini bukan berasal dari benda langit buatan yang barusan kamu lihat. Yang itu hanya stasiun relay. Sumber sebenarnya... Saat berkata sampai di sini, alisnya terangkat dan pandangannya mengarah ke kejauhan. Di sana. Zhang Yi mengikuti arah pandangannya. Di sana tampak seperti garis cakrawala yang benar-benar kosong. Sebuah garis horizontal yang sangat rata dan mulus. Seolah-olah diukur dengan penggaris, memisahkan langit dan bumi tepat di garis itu. Namun ketika ia menatapnya dengan serius selama 2 detik, ia menyadari bahwa di balik kekosongan itu sebenarnya ada bayangan. Seolah-olah di tempat yang sangat jauh berdiri sebuah jarum. Koordinatnya sudah keluar. Sudah, tapi... Lu Keran menatap layar sambil mengerutkan bibir. Koordinat ini agak tidak jujur. Maksudnya, dia punya 2 nilai, katanya sambil mengernyitkan hidung. Ruang normal seharusnya hanya memberi 1 set koordinat 3 dimensi, tapi yang ini memberiku 1 set koordinat yang bisa dicapai, dan 1 set lagi koordinat observasi. Zhang Yi tersenyum. Dibedakan jaringan internal dan eksternal, kurang lebih. Ia sendiri ikut tertawa, tetapi sorot matanya justru makin terang. Artinya, kamu bisa melihatnya, tapi kamu tidak bisa berjalan sampai ke sana. Bagaimana dengan reaksi energinya? Reaksi energinya meledak-ledak. Ia mengangkat pergelangan tangannya dan mendorong proyeksi ke atas. Sebuah gumpalan cahaya energi yang sangat menyilaukan.
Seperti kembang api yang diletakkan di atas layar hitam, meledak dengan bunyi boom di dalam proyeksi. Semua kolom data langsung melonjak ke zona merah berisiko tinggi. Ini tipe yang kamu suka. Ia sengaja berbicara dengan nada berlebihan. Kepadatan energinya mendekati ruang jantung mesin planet, bahkan masih dilapisi satu lapisan energi aturan. Kalau kamu bisa menyeret benda ini pulang, kebutuhan energi kota Tianhai, kita tidak akan perlu dikhawatirkan lagi. Zhang Yi menatap data yang merah memutih itu. Tatapannya mengeras. Baik, kalau begitu kita pergi melihatnya. Begitu kata-kata itu terucap, ia langsung mencengkeram lukeran dan memasukkannya ke dalam bayangan, lalu membuka gerbang dimensi tepat di depannya. Mengikuti koordinat yang diberikan lukeran, ia segera melesat menembus ruang, menuju arah tersebut dengan cepat.